Satuan Teritorial Angkatan Darat selalu memiliki gagasan dan terobosan untuk terus bersinergi dalam membantu masyarakat. Berdiri gagah untuk bangsa dan negara, memperkuat pertahanan dan juga ketahanan bangsa, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, dan unsur sosial. Wilayah tugas Korem 051 Wijayakarta terbentang dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Wilayah perkotaan ini memang selalu menjadi pusat aktivitas. Namun, di balik sibuknya metropolitan, ada sisi lain yang perlu perhatian. Aktivitas panti berjalan dengan sederhana, memanfaatkan fasilitas yang seadanya, demi mengejar ilmu yang begitu berharga. Panti asuhan dan pondok pesantren Asyogiri Baitut Taqwa 3 memiliki peran besar dalam menjaga dan merawat anak-anak yang harus hidup di panti asuhan. Tentu dengan balutan ilmu agama sebagai bekal moral dan pedoman di masa depan. Kondisi kita di sini ya alhamdulillah sebelumnya, tapi ya di sini tuh kita belajar mengajar masih nyatu sama kamar kadang, jadi dipakai buat tidur dulu tuh, nanti setelah mau ngaji baru dirapihin. Kondisinya juga kadang kita lagi ngaji terus hujan, kalau hujan bocor gitu. Kadang kalau udah bocor kita pindah ke depan gitu, di awning gitu, di bawah awning. Kamar itu kita di sini kasur ya begitu nggak ada, paling pakai karpet musola ataupun ya bantal juga. Kadang anak-anak itu ya pakai buntelan bajunya gitu, buntelan bajunya ya. Untuk kamar mandi ya ke pintunya sih biasanya yang belum nggak ada kuncinya gitu, nggak ada kuncinya. Tentara Nasional Indonesia tidak tinggal diam. Melalui Korem 051 Wijayakarta, seluruh prajurit memberikan bantuan langsung, yakni merehabilitasi panti asuhan dan pondok pesantren. Ya, semenjak beliau itu kenal dengan saya sebagai pemimpin lingkungan di sini, dia menawarkan kepada saya sekitar tahun 2015, terjadilah 2016 memberikan amanah kepada saya untuk diwakafkan sebagai bukan pondok sebenarnya dulunya majelis. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa saya punya pilihan seorang ustadz yang bisa dipercaya untuk amanah untuk lingkungan sini. Saya ambillah namanya Pak Ustadz Mursadi waktu itu. Iya, pertama-tama kita mencari panitia tersebut untuk bisa sebagai amanah untuk pergerakan pembangunan musola di sini, pondok pesantren. Ya, mencari orang-orang yang pilihan lah, yang berpengalaman di bidang itu.
kalau dari awal ini awalnya majlis taklim. Majlis taklim, kemudian ada beberapa orang yang tinggal di saya kontrakin, kemudian ada yang mewakafkan tanah yang sekarang lagi dibagusin sama para TNI, kemudian ya sampai saat ini. Yang direnovasi itu musolahnya ya, termasuk musolahnya juga, plafon, asbes, kamar mandi, terus ya ngecat segala macam. Komandan Korem 051 Wijayakarta, Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso memberikan perhatian khusus pada fasilitas panti dan juga kenyamanan yang akan diberkahi kepada seluruh santri. Target kita ini sudah kita mulai sekitar 3 minggu yang lalu, Mas. 3 minggu, mudah-mudahan 3 minggu ke depan insya Allah selesai. Dengan caranya bagaimana? Ya kita mengajak, tadi kita komunikasi dengan Pak Ustadz sendiri untuk mengajak anak-anaknya juga berpartisipasi. Jangan diam saja kan begitu. Kemudian warga sekitar sini yang anak-anaknya mungkin ngaji tiap sore, kita ajak semuanya untuk pembersihan. Tapi kalau yang lain-lain yang bersifatnya teknis pertukangan ya memang harus orang yang tepat. Tapi yang bisa dikerjakan sama-sama, kita kerjakan sama-sama. Karena kita memang sangat konsen terhadap anak-anak kita. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa generasi penerus kita ya generasi anak-anak kita. Ya kan? Kalau anak-anak kita, mohon maaf, anak-anak kita mungkin pendidikannya kurang, kemudian gizinya kurang, ya nanti jadinya ya kurang, kan begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita konsen di sini, termasuk bukan kita saja, ya kita ajak semua stakeholder untuk peduli terhadap anak-anak kita, generasi penerus kita. Karena kan pencapaian pemerintah untuk Indonesia Emas 2045, nah gitu kita harus semuanya mendukung. Karya bakti yang dilakukan oleh Korem 051 Wijayakarta tidak berhenti pada rehabilitasi panti asuhan saja. Staf teritorial juga membantu melengkapi data diri anak-anak panti, seperti akta kelahiran. Ternyata, masih banyak anak-anak panti asuhan dengan latar belakang yang kurang jelas belum memiliki akta kelahiran. Padahal, akta kelahiran ini merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Total akta kelahiran yang dikerjakan oleh Korem 051 Wijayakarta sebanyak 193 akta dari seluruh jajaran Kodim. Program ini juga berlaku untuk umum. Staf teritorial melalui Babinsa bergerak masuk ke masyarakat untuk dapat mendata masyarakat yang belum mendapatkan akta kelahiran. Assalamualaikum. Saya Ogi Apriyadi, tinggal di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Jakarta Selatan. Usia saat ini 34 tahun. Ya, awal mulanya sih sekitar beberapa tahun ke belakang ini saya kan mengalami kendala nih Mas terkait pembuatan akte ya untuk anak-anak saya. Total sebenarnya sih ada 6, cuman yang ikut sama saya ini 4 orang. Waktu itu kan saya kesulitannya itu karena cabut berkas dari daerah itu yang agak sulit ya. Tapi kita udah ngurus dari bawah sampai dengan sesuai lah pengurusannya. Namun nggak diproses. Jadi pada akhirnya kami mengalami kendala nih, ulur-ulur waktu terus gitu. Terus terang pada saat kami ketemu Pak Ogi bahwa berkas yang dimiliki oleh Ogi tersebut banyak yang belum lengkap. Jadi kami dari awal membantu
bagaimana mereka mempunyai surat kenal lahir dari rumah sakit, kemudian kami antar untuk pembuatan surat kelahiran, kemudian sudah lengkap berkas dan lain-lain sebagainya. Setelah itu kami membawa Pak Ogi ke Dukcapil untuk melakukan proses pembuatan. Staf teritorial itu, kegiatan Komsos itu merupakan salah satu kegiatan yang untuk menjembatani TNI dengan masyarakat, bagaimana kita bisa mendekatkan kami dengan masyarakat. Nah, itulah yang kami lakukan dengan cara berkomsos. Komsos ini merupakan jalan kami bagaimana kami bisa ketemu dengan penyandang disabilitas itu agar kami bisa membantu proses pembuatan akte tersebut. Seluruh perjuangan Tentara Nasional Indonesia di Korem 051 Wijayakarta membuahkan hasil. Panti asuhan yang menjadi rumah anak-anak memiliki fasilitas yang lebih nyaman, serta anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran terbantu oleh Babinsa untuk mendapatkan hak dasar dan merajut mimpi untuk masa depan. Biasanya itu santri-santri atau klien-klien kita yang ada di panti itu adalah anak yatim, piatu, yatim piatu, atau orang terlantar, atau orang yang ditelantarkan, kira-kira gitu ya. Artinya memang sumber pendapatan kalau kita mengandalkan pada santriawan yang ada di panti itu sulit ya. Berat memang mengelola panti asuhan itu berat. Oleh karena itu pemerintah Kota Bekasi tidak tinggal diam, tidak. Bulan kemarin pada waktu puasa kita bantu 16 panti untuk pengadaan permakanannya. Sebentar lagi akan diserahkan kepada bantuan uang ya, kalau tadi kan permakanannya ya, makanan bentuknya ya. Kalau nanti ada sekitar 7 lagi, panti yang akan kita berikan dana hibah berupa uang. Terbuka buat siapa saja pengurus panti yang memang membutuhkan bantuan pemerintah. Tadi sudah saya bicarakan juga, artinya upaya ini akan ringan kalau dilakukan secara kolaboratif. Teman-teman di Korem sudah ada kontribusinya, dan kita juga harus berkontribusi. Kira-kira seperti itu. Pertama saya harus sampaikan bahwa akta kelahiran itu adalah merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat memiliki, karena akan menjadi dasar ya terhadap proses selanjutnya, administrasi kependudukan selanjutnya yang memang nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan setiap warga masyarakat. Akta kelahiran itu dibuat dengan melampirkan surat keterangan lahir ya, baik itu dari rumah sakit atau dari bidan. Tetapi ada juga bagi akta kelahiran seperti yang saat ini sedang dilaksanakan bersama dengan Korem 051 Wijayakarta, bahwa akte kelahiran yang seperti ini dari yayasan panti asuhan dan lain sebagainya ini yang tidak memiliki surat keterangan lahir bisa melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak dari pemilik yayasan, ketua yayasan, yang menyampaikan bahwa anak ini memang belum memiliki akte lahir. Nah, selanjutnya nanti dilampirkan juga kakak ya, kartu keluarga. Kalau bagi umum itu kartu keluarga dan pernikahan orang tua. Kalau bagi umum, tapi bagi warga-warga yang memang berkebutuhan khusus seperti di yayasan, cukup melampirkan nanti kartu keluarga yang dimiliki oleh yayasan. Jadi nanti ada kartu keluarga induk di yayasan tersebut, sehingga nanti anak itu akan menerima akte kelahiran dan juga kartu identitas anak. Seperti itu. Terima kasih Pak TNI udah merenovasi Pondok Pesantren Asogiri. TNI terima kasih udah bisa bantuin aku bikin akta buat bisa sekolah.
Anak menurut saya ya, anak adalah ya kalau orang bisa bilang buah hati. Ya, buah hati berarti segala-galanya. Ya, hati kita di situ, anak kita. Makanya semua orang tua pasti berharap anak-anaknya akan lebih baik daripada kita sendiri. Ya, baik itu di bidang agama, pendidikan maupun nanti karir ataupun kehidupannya. Ya, kita berharap anak-anak kita, semua anak-anak bisa lebih baik dari orang tuanya. Harapan kita memang ini berada di wilayah Kodim Bekasi. Harapan kita mungkin nanti kodim-kodim berikutnya ataupun 4 kodim lainnya akan menemukan sasaran ataupun memang betul-betul yang layak kita bantu akan kita kerjakan. Ini membuktikan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin erat dan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang kuat antara 3 pilar di Kota Bekasi untuk menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Saya berharap di depan sinergitas antara TNI dan seluruh unsur Forkopimda dapat berjalan kuat dan solid dalam menjawab berbagai tantangan serta kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Kini, seluruh anak-anak panti mendapatkan hak dasar mereka. Tidak hanya akta, namun mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Dari kasur, kamar mandi, musola, hingga tempat bermain untuk menemani masa kecil mereka.